Pelarian Timun Mas, jejak di hutan dan kekuatan dalam genggaman. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan dan sawah yang subur, hiduplah seorang perempuan tua bernama Embok Sarni. Usianya sudah senja, rambutnya sebagian besar telah memutih, dan keriput menghiasi wajahnya. Ia hidup sederhana, mengandalkan hasil kebun dan sedikit ternak yang dimilikinya. Setiap pagi, ia menyapu halaman, merawat tanamannya, dan berdoa agar kehidupannya tetap diberi ketenangan. Namun di dalam hatinya, ada satu keinginan yang belum terwujud. Ia ingin memiliki seorang anak. Waktu terus berjalan, dan harapan itu semakin pudar. Hingga suatu hari, saat ia tengah membersihkan ladangnya di ujung hutan, Embok Sarni bertemu dengan seorang pertapa yang tidak ia kenal. Sang pertapa memberikan sebuah biji timun dengan pesan agar biji itu ditanam dan dirawat dengan baik. Meski tidak sepenuhnya memahami maksudnya, Embok Sarni menerima biji tersebut dan menanamnya di ladang kecil di belakang rumah. Hari-hari berlalu. Embok Sarni merawat tanaman itu dengan hati-hati. Ia menyiraminya setiap pagi dan sore, membersihkan gulma yang tumbuh di sekitarnya, dan memagari agar binatang liar tidak merusaknya. Tak lama kemudian, tanaman itu tumbuh subur dan menghasilkan satu buah timun yang berbeda dari biasanya. Bentuknya besar dan bulat lonjong dengan warna kulit hijau kekuningan yang cerah. Saat buah itu cukup matang, Embok Sarni memetiknya dengan hati-hati. Begitu timun itu dibelah, betapa terkejutnya ia melihat seorang bayi perempuan di dalamnya. Bayi itu tampak sehat, berkulit bersih, dan menangis pelan seolah menyapa dunia. Embok Sarni menyambut bayi itu dengan tangan gemetar dan perasaan campur aduk. Ia memberi nama anak itu Timun Mas, terinspirasi dari asalnya. Sejak hari itu, kehidupan Embok Sarni berubah. Ia merawat Timun Mas dengan kasih sayang dan perhatian. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan kuat. Rambutnya hitam pekat dan lurus, matanya tajam dengan tatapan yang tenang. Ia terbiasa membantu Embok Sarni di ladang, membawa air dari sumur, dan menjaga kebun. Ia tidak manja dan tumbuh menjadi anak yang ringan tangan. Namun di balik kebahagiaan itu, Embok Sarni menyimpan rasa cemas. Sang pertapa yang dulu memberi biji timun telah memperingatkan bahwa kelak akan datang seseorang untuk menjemput Timun Mas. Ia adalah raksasa yang telah membuat perjanjian dengan Embok Sarni, bahwa anak dari biji itu kelak akan menjadi miliknya. Saat itu, Embok Sarni begitu menginginkan anak hingga bersedia menerima syarat apapun. Kini, ia menyesali perjanjian itu, apalagi setelah menyaksikan betapa Timun Mas telah menjadi bagian dari hidupnya. Tahun-tahun berlalu. Ketika Timun Mas berusia sekitar 16 tahun, datanglah hari yang ditakutkan. Langit pagi tampak kelabu, dan angin berembus lebih keras dari biasanya. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki besar mengguncang tanah. Seekor raksasa dengan tubuh kekar dan tinggi melebihi pohon kelapa muncul dari arah hutan. Kulitnya berwarna gelap, matanya merah menyala, dan suaranya berat. Ia datang untuk menagih janjinya. Embok Sarni memohon agar Timun Mas dibiarkan, namun raksasa tidak bergeming. Ia memberi waktu beberapa hari untuk menyerahkan gadis itu. Dengan panik, Embok Sarni membawa Timun Mas pergi menghadap sang pertapa yang dulu memberinya biji timun. Sang pertapa yang tinggal jauh di pegunungan memberikan 4 benda kecil sebagai bekal pelindung: biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Ia menjelaskan bahwa benda-benda itu dapat digunakan untuk menghadapi raksasa jika Timun Mas harus melarikan diri. Keesokan harinya, raksasa kembali datang. Embok Sarni menyembunyikan Timun Mas dan berusaha mengulur waktu, tapi raksasa segera menyadari kebohongan itu. Ia mengamuk, merobohkan pagar dan pohon-pohon di sekeliling rumah. Timun Mas pun melarikan diri ke arah hutan, membawa 4 benda yang diberikan pertapa. Raksasa mengejarnya dengan cepat, langkahnya menimbulkan getaran di tanah. Di tengah pelarian, ketika raksasa mulai mendekat, Timun Mas melemparkan biji mentimun ke tanah. Seketika,
Tanaman timun tumbuh dengan cepat dan lebat, menjulur panjang dan membentuk semacam labirin. Raksasa sempat tertahan, tubuh besarnya tersangkut di antara batang dan daun timun, tapi ia segera menerobos keluar. Timun Mas kembali berlari, dan ketika jaraknya semakin terkejar, ia melempar jarum yang dibawanya. Jarum itu berubah menjadi hamparan bambu tajam dan rapat. Raksasa kembali terhambat, tubuhnya tergores oleh ujung-ujung bambu, namun ia tetap memaksa maju, menahan rasa sakit. Tak lama, saat raksasa semakin mendekat, Timun Mas menaburkan garam. Tanah di belakangnya berubah menjadi lautan luas. Ombak besar muncul secara tiba-tiba, menenggelamkan sebagian tubuh raksasa. Ia berusaha berenang ke tepi dan dengan penuh tenaga akhirnya berhasil melintasi rintangan itu, meskipun tubuhnya kini semakin lemah. Sebagai usaha terakhir, Timun Mas melemparkan terasi ke arah raksasa. Dari benda itu, muncul kubangan lumpur yang luas dan panas. Lumpur itu mendidih dan memerangkap raksasa. Semakin ia bergerak, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Tubuh besar itu perlahan tertarik ke dalam lumpur panas, hingga akhirnya lenyap tanpa bekas. Timun Mas berdiri diam di tepi kubangan itu, napasnya terengah, tubuhnya diliputi rasa lega dan lelah sekaligus. Ia menatap langit yang mulai cerah kembali, seolah alam ikut menghembuskan rasa tenang. Setelah memastikan bahwa ancaman telah benar-benar hilang, ia berjalan kembali ke rumahnya, menyusuri jalan hutan dengan langkah yang hati-hati. Sesampainya di rumah, Embok Sarni menyambutnya dengan air mata haru. Mereka berpelukan dalam diam, saling merasakan kelegaan yang tak perlu dijelaskan dengan kata. Hari-hari berikutnya dijalani dengan tenang. Timun Mas tetap hidup sederhana, membantu ibunya dan menjaga kebun mereka. Ia tidak pernah melupakan pengalaman itu, dan terus menyimpan benda-benda pemberian pertapa sebagai kenangan dan pelajaran bahwa kehidupan tak selalu mudah, tapi akan selalu bisa diperjuangkan. Cerita tentang Timun Mas akhirnya menyebar dari mulut ke mulut, menjadi bagian dari kisah rakyat yang diceritakan turun-temurun. Bukan karena keajaiban semata, tetapi karena keberanian, keteguhan, dan ketulusan cinta seorang ibu dan anak yang berusaha melindungi satu sama lain.